Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian dan Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada kesempatan ini walaupun pemadaman lampu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu kita, majelis zikir kita. Semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang besar, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa kesyirikan yang dianggap tradisi atau hal yang biasa. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak terima ketika Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluk yang lain, atau hamba itu melakukan kesyirikan. Apa itu syirik? Syirik itu yang pertama adalah menganggap bahwasanya ada kekuatan selain Allah. Jadi kalau ada orang yang menganggap ada kekuatan selain Allah, itu termasuk syirik. Kemudian yang kedua, syirik itu adalah menganggap ada yang menguasai selain Allah. Pantai Selatan yang menguasai Nyi Roro Kidul, padahal yang menguasai Allah. Oh, pohonnya ada kekuatannya, ada bisa mendatangkan rezeki sehingga dikasihlah sajen di pohon bawah pohon. Nah, itu berarti menganggap pohon itu ada kekuatannya, itu syirik kepada Allah. Terus apa saja perbuatan-perbuatan yang masuk kategori syirik? Yang pertama adalah tatoyur. Tatoyur adalah beranggapan sial dengan waktu tertentu. Oh, kalau hari malam Jumat jualan tuh sial, nah nggak boleh begitu. Atau di tempat tertentu kalau jualan di rumah tusuk sate itu nggak laku, karena memang rahanya sempit, memparkir angel, Atau juga sesuatu yang dilihat tuh, kalau ada burung terbang di atas rumah saya berarti ada sihir ini yang masuk, nggak boleh seperti itu. Ataupun ada yang dengar suara kik, ada suara burung atau apa, oh berarti ini akan ada sial, ada yang akan mati, tidak boleh seperti itu. Ataupun yang lainnya. Di sebagian daerah penduduk membangun rumah menghadap arah tertentu. Mereka juga memulai membangun dan menempatinya di hari tertentu dengan keyakinan akan mendatangkan keberuntungan dan menjauhkan kesialan. Nah, ini pun juga tidak boleh. Ada pula yang tidak mau berdagang di hari tertentu dan melarang pernikahan di bulan tertentu. Bulan apa biasanya? Bulan Suro. Semua ini adalah bentuk tatoyur syirik, harus dijauhi oleh seorang muslim. Dalam hadis disampaikan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiaroh adalah syirik. Tiaroh adalah syirik. Sampai 3 kali beliau mengatakan seperti itu. Tiaroh adalah syirik. Tidaklah di antara kita kecuali beranggapan seperti itu, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Jadi tawakal pasrah kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah juga bersabda, tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara itu syirik. Ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua adalah yang masuk kategori syirik itu tamimah. Tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan pada anak untuk menolak ain atau musibah. Nah ini, wanita kalau sering sakit biasanya dikasih kalung kul buntek, nah itu mboten asal, tidak boleh.
itu malah ngundang setan, ngundang golongan jin, ya. Atau sering kita melihat benda-benda yang digantungkan di toko, umpamanya kupatan, biasanya kupat hitam disalap apa, dah digantung. Padahal kupatnya itu untuk dimakan. Nah, kamu mubazir akhirnya. Mubazir itu teman setan, ya. Di mobil supaya selamat kasih jimat misalnya, itu tidak boleh juga. Ataupun dipakaikan kepada gelang ya, pada anak untuk menolak bala, itu sama, tidak boleh. Ya, sampai Rasulullah kan pernah melihat sahabat seorang itu yang pakai cincin, ditanya untuk apa cincin ini, untuk menolak bala. Diambil Rasulullah, dibuang. Kalau kamu mati, kata disampaikan, kalau kamu mati masih megang ini, katakanlah kamu akan tidak beruntung selama-lamanya. Ya. Jadi kalau mati megang memakai cincin ya yang dianggap bisa menolak bala, itu tadi adalah mati dalam kondisi syirik, naudzubillah. Kalau mati kondisi syirik masuk neraka selama-lamanya. Ya. Jadi inna syirka la dzulmun adzim, ya. Walaupun latihan silat ataupun itu, kalau pegang beranggapan bahwasanya pakai gelang, pakai cincin atau pakai sabuk ini tambah kuat, tambah tenaga, ya itu semua dari golongan jin. Ya nggak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga yang termasuk syirik itu adalah tiwalah. Ya, tiwalah ini adalah sesuatu yang dibuat untuk membuat suami atau seorang lelaki mencintai istrinya, atau seorang wanita ya, atau sebaliknya. Jadi pelet, nah itu tidak boleh. Adapun tublah atau cincin yang dipakai oleh seorang setelah menikah dengan keyakinan bahwa selama cincin emas tersebut dipakai maka pernikahannya akan langgeng, ini adalah keyakinan yang syirik. Jadi misalnya mas kawin, kalau dipakai terus langgeng ini tidak boleh juga, keyakinan yang syirik. Tapi tetap dipakai hanya niat untuk ya karena bentuknya mas kawin, itu aja. Jadi tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang termasuk syirik itu adalah jambi-jambi atau mantra, ya. Yang dimaksud ruqyah itu bacaan yang syirik mengandung permintaan kepada bantuan jin. Jadi ruqyah itu sebenarnya jambi-jambi, tapi ada dua. Ada yang minta kepada Allah dengan bacaan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi dan lain sebagainya. Ada yang dicampur-campur, walaupun baca Al-Fatihah tapi dicampur-campur, misalnya tanpa nafas 8 kali. Al-Fatihahnya betul, yang tanpa nafas tidak ada dasar hadisnya, tidak ada aturannya. Ya. Rasulullah SAW yaqul innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirk. Ya. Sesungguhnya jambi-jambi, tamimah dan tiwala adalah syirik. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perdukunan. Nah ini adalah musibah yang melanda banyak kaum muslimin. Banyak orang yang menjadi pelanggannya dukun. Ya misalnya karena sudah kebiasaan, penglaris misalnya contohnya ya. Ada penglaris, kalau nak ke dukun itu nggak laris dagangannya. Ya. Karena apa? Biasanya para dukun menyebarkan sesuatu mungkin di depan rumahnya, tentu kemenyan atau gula supaya banyak pelanggan misalnya. Memang orang ketika lewat itu ditarik-tarik supaya beli oleh jin. Jadi rombongan jin itu sudah siap di depan toko dan itu dia menarik orang yang lewat di situ untuk beli. Nah itu juga sama, termasuk salah satu perdukunan. Tidak boleh seperti itu. Walaupun laris, tapi jin itu yang mengendalikan. Ya. Apakah boleh? Tidak boleh tetap. Itu syirik karena minta bantuan pada jin. Sampai dikatakan dalam hadis Rasulullah yang artinya ini, qala man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, dari Abu Hurairah dan Al Hasan dari Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun atau peramal, ya peramal sama, ya misal, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, jadi tolong diramal, Mbah, saya nanti rezekinya ini apa ini, usia berapa banyak, kapan saya matinya, saya jodohnya siapa. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya. Dari Sofiyah, dari sebagian istri Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan, tidak terima sholatnya selama
40 hari ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menegaskan bahwa mendatangi dukun ada beberapa rincian hukum ya. Yang pertama, datang dan bertanya kepadanya maka tidak terima sholatnya 40 hari. Yang kedua, datang bertanya kepadanya dan membenarkan ucapannya maka ia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, datang tidak apa-apa, tapi dengan tujuan untuk membongkar kesesatannya, ini diperbolehkan. Ya. Jadi banyak yang membongkar kesesatan para dukun itu, yang bentuknya katakanlah dia memberikan persembahan ya, sajen dan lain sebagainya. Ini boleh mendatanginya. Ataupun santet yang itu mungkin di rumahnya ada fotonya ditusuk-tusuk pakai paku, ya pakai keris dan sebagainya, dengan menduit seorang untuk disihir. Ya. Jadi sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya. Ya. Padahal setan tidak akan menjadi seorang menjadi wali selain seorang yang kafir. Ya. Kemudian selanjutnya, sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak boleh ya. Rasulullah telah memberitakan bahwa termasuk orang yang dilaknat adalah seorang yang melakukan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyembelih untuk selain Allah. Dalam hadis disampaikan, terlaknatlah orang yang mencela ayahnya, terlaknatlah orang yang mencela ibunya, terlaknatnya orang yang menyembelih bukan karena Allah, terlaknatlah orang yang merubah batas tanah, terlaknatlah orang yang membisu, tidak mau memberi petunjuk terhadap orang yang buta mencari jalan, terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang, dan terlaknatlah orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut, yaitu kawin sesama jenisnya. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi tadi disampaikan terlaknat itu orang yang mencela ayahnya. Jadi ngilok-ngilok nih ayahnya dengan sebutan macam-macam, itu tidak boleh. Sebutan yang jelek. Ya. Kemudian terlaknatlah orang yang mencela ibunya apalagi. Ya. Oh, ibuku tuh begini ya, disebutkan kejelekannya, diolok-olok ya. Padahal yang telah melahirkannya. Ya. Kemudian terlaknatlah orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya, jadi ketika menyembelih, walaupun Bismillahirrahmanirrahim, tapi ini dipersembahkan untuk ini dan itu, ya, bukan karena Allah lah, itu juga termasuk terlaknat. Ya. Kemudian terlaknatlah orang yang merubah batas tanah. Ini banyak juga kejadian supaya tanahnya lebar, dirubah batas kan patok itu ya. Patok itu kan bisa dipindah, dipindah, dilebarkan. Nah itu termasuk terlaknat. Nanti akan dikalungkan dengan 7 petala bumi kan itu ya. Orang yang merubah batas, mengambil tanah orang walaupun cuma sejengkal. Jadi lebih baik kita mengalah daripada hukumannya berat di akhirat. Ya. Kadang orang yang mungkin dirinya sudah banyak hartanya, tapi karena serakah dia melebar-lebarkan batas tanahnya. Ya, saya baca hadis juga, masya Allah ya. Ternyata penduduk surga itu kebanyakan yang masuk duluan adalah orang-orang yang miskin. Ya, jadi Rasulullah melihat ternyata banyak penduduk yang miskin yang masuk duluan, sedangkan yang kaya, na'udzubillah, masuk belakangan karena tidak amanah dengan hartanya. Ya, hanya menumpuk-numpuk untuk kesenangan dunianya, melupakan akhiratnya. Ya. Kemudian di antara sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah itu apa saja? Yang pertama adalah larum. Ya. Tahu larum aja dengan sedekah laut. Ya. Jadi di antara sembelihan adalah sembelihan tahunan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Ya, baik untuk laut atau sedekah laut, sungai, gunung maupun yang lainnya. Ya, sembelihan untuk kuburan juga tidak boleh. Ya, kan kemarin juga korbannya di laut mana selatan ini berapa orang itu yang. Kemudian juga sembelihan untuk pengantin. Nah, ini tidak boleh.
tak sembelih ini untuk pengantin itu ya nggak boleh. Kemudian juga sembelihan untuk rumah baru, karena mau nyelamati rumah baru disembelih tujuannya untuk rumah itu tidak boleh. Tapi kalau nyembelih karena bersyukur kepada Allah silakan, tidak apa-apa. Alhamdulillah rumah saya jadi bagus dengan izin Allah. Mari undang tetangga untuk ngasih makan, tidak apa-apa. Bukan tujuan untuk rumahnya, tapi untuk rasa syukurnya kepada Allah. Tidak apa-apa sedekah. Jadi itu karena rasa syukurnya itu tadi. Kalau dianjurkan memang kita mengundang orang untuk makan, dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau sembelihnya itu untuk rumah, tak sembelih rumah ini biar rumahnya selamat, nah itu tidak boleh. Bahkan mungkin habis beli mobil disembelihkan mungkin kambing supaya mobilnya selamat, itu tidak boleh. Tapi kalau rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan rezeki aku mobil, kemudian panjenengan mengundang orang untuk makan bareng-bareng sebagai sedekah, tidak apa-apa. Yo jelas itu ada aturannya, Pak. Iya. Jadi yang boleh itu adalah akekah karena sudah ada aturannya, kemudian kurban. Itu orang laki-laki kan kadang dua untuk sembelih dua. Ya betul, memang begitu. Jadi dianjurkan untuk akekah, ya, untuk laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Ya. Kemudian ya termasuk juga di antara syirik itu memenuhi keinginan jin yang masuk pada tubuh seseorang. Jadi misalnya ketika ngeruqyah ngomel-ngomel ya, jinnya minta ini minta itu, nah tidak boleh. Saya pernah ngani di sekolah Tanggul itu ya, ada yang terjadi kesurupan massal waktu itu tahun 2006 apa 2007. Jadi waktu itu pohon di depan sekolah itu ditebang. Kemudian terjadilah banyak kesurupan hampir tiap hari. Ya, waktu itu banyak yang belum mengenal ruqyah sehingga guru-gurunya ada yang manggil dukun ya. Dan ngomel-ngomel jinnya awal kali minta mungkin sandingan ya, dituruti sandingan. Terus minta ayam, turuti minta ayam, minta kambing dituruti minta kambing. Yang terakhir minta sapi jinnya. Makanya nggak dituruti. Waktu itu mungkin ada dana bos ya. Atau gimana wallahu alam. Sehingga kurang lebih 40 hari atau hampir 2 bulan kesurupan terus. Dan alhamdulillah kita dari Jember, waktu itu ada di Jember. Kita ruqyah bersama tim dengan izin Allah, mungkin cuma semingguan lah, tidak sampai, dan bahkan gurunya kita ajari dan alhamdulillah bisa ngeruqyah juga gurunya, dan selesai sudah, ya selesai. Ini tangan dukun habis banyak sampai sapi permintaan jin kan dituruti, jadi jin nggak boleh dituruti permintaannya, karena dia banyak penipunya di situ. Walaupun mungkin menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, oh kamu itu begini, ya tetap nggak boleh dituruti, karena banyak bohongnya nanti. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah kesyirikan di kuburan ya, berdoa kepada penghuni kubur nggak pasal, berdoa atau minta kepada ahli kubur nggak boleh. Yang kita lakukan adalah mendoakan ahli kubur. Kemudian bernazar untuk ahli penghuni kubur juga nggak boleh. Ya kalau kamu bangun dari kuburan nanti saya begini nggak boleh. Ya kemudian meminta perlindungan kepada penghuni kubur juga, Mbah tolong jaga anak saya, tolong rezekinya saya dibanyain ya, dan sebagainya boleh. Ya bahkan ada air di kuburan diambil dengan tujuan ini tanah barokah ini, nanti ketika diminum bisa sembuh, sama nggak boleh seperti itu. Ya. Dan lain sebagainya, banyak hal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari berkah di benda-benda tertentu. Ya, misalnya kayak saya pernah sebutkan wisata ke Borobudur, ke Prambanan dengan ngusuk-ngusuk berhalanya, patung-patungnya supaya banyak rezekinya nggak boleh ya. Jadi sering nyupir ziarah Pak Anton. Iya. Wah, itu harus dikasih tahu kalau mungkin bahwasanya tujuannya adalah zikrul maut ya, kemudian mendoakan ya, kemudian juga kita tahu sejarah kisah-kisah para wali katakanlah ya, sehingga mau mengikutinya jejak mereka, jejak beliau dengan melihat situs-situs, masya Allah perjuangannya banyak sekali ya. Itu jangan tujuan yang lain minta barokah kepada wali, dalam artian minta doanya pada wali nggak bisa, karena mereka menunggu doa kita. Mereka menunggu doa kita, ya, seperti itu. Jadi itulah ikhwafil yang dirahmati Allah. Semoga kita bisa menghindari
segala bentuk kesyirikan ya, karena orang yang masuk surganya Allah itu orang yang tauhidnya bagus. Kita belajar bersama di sini untuk menjaga tauhid agar tidak syirik kepada Allah ya, walaupun ibadah 1000 tahun kalau syirik kepada Allah nggak diterima oleh Allah, yakin sudah nggak terima ya, bahkan Rasulullah itu berapa tahun, 13 tahun kan berdoa untuk memberantas kesyirikan ya. Jadi untuk memberantas kesyirikan kalau dikatakan wow, Wahabi atau apa itu salah. Kalau memberantas kesyirikan memang dari Rasulullah SAW, bukan karena ada gerakan Wahabi dan sebagainya ya, seperti itu ya. Semoga kita sekali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizqika wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa min 'alaina fi sakarat al-maut wa najatan min an-nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.